Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO CABR. Jadi PT Cahaya Bumi Rezeki atau CABR ini udah beroperasional sejak tahun 2016 dan merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak dalam jasa penanaman kembali kelapa sawit yang berfokus pada area Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, CABR juga udah sukses ya dalam proses penanaman kembali pada lebih dari 6.000 hektar lahan per Desember 2022 dengan menerapkan Zero Burning Policy. Zero Burning Policy ini menggunakan metode penanaman kembali yang ramah lingkungan dengan tanpa melakukan pembakaran, yaitu dengan mencabut pohon kelapa sawit tua kemudian dicacah. Nah, walaupun metode ini lebih sulit ya dibandingkan dengan melakukan pembakaran, namun lebih ramah lingkungan dan bahkan pohon kelapa sawit yang dicacah itu dapat menjadi pupuk organik yang meningkatkan produktivitas pohon kelapa sawit baru. Jadi untuk bisnisnya CABR ini nggak terlalu rumit ya Sobat Maya, jadi nggak perlu kita jabarkan secara details. Intinya bisnisnya adalah jasa penanaman kembali untuk kelapa sawit. Lalu berikut ini adalah para pemegang saham dari CABR. Pemegang sahamnya ada 4 ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Cahaya Inti Solusindo. Lalu di IPO-nya CABR ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak CABR ini listing di bursanya kita. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh, CABR ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi nih Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang kurang suka papan akselerasi, bisa langsung skip aja video ini. Di struktur komisaris ada yang lumayan menarik nih ya Sobat Maya. Ada Bapak Jaya Andika yang menjadi komisaris independen di CABR ini. Nah, Bapak Jaya Andika ini adalah sekaligus direktur di PT Hilken ya Sobat Maya. Jadi walaupun perannya Bapak Jaya Andika di CABR ini nggak terlalu berpengaruh, namun at least ini bisa membawa warna ya di IPO-nya CABR. Oke, lalu ini adalah laporan kinerja dari CABR. Karena CABR ini berada di papan akselerasi, maka data keuangannya itu hanya ditampilkan 2 tahun terakhir. Jika kita lihat di tahun 2021 ke tahun 2022, pendapatannya naik signifikan ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama di tahun 2023, sepertinya juga akan terjadi peningkatan pendapatan ya. Lalu dari sisi laba bersih, kita juga bisa lihat terjadi peningkatan laba bersih yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan most likely di tahun 2023 pun akan terjadi peningkatan laba. Jadi secara kinerja oke juga ya untuk CABR ini. Lalu berikut ini adalah struktur IPO-nya dari CABR. Jadi sebanyak-banyaknya 300 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 23,08% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 95 hingga 100, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 30 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 65,3% akan digunakan untuk belanja modal dengan detail sebagai berikut ya Sobat Maya. Lalu sisa dana IPO-nya akan digunakan untuk modal kerja. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dipergunakan untuk belanja modal yang tentu saja berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya CABR di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya CABR ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya AHA. Nah, AHA ini sangat sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat nih di tahun 2023 ini banyak banget saham IPO yang dikawalnya. Dan untuk track recordnya AHA ini sendiri bervariasi ya Sobat Maya. Ada yang kayak gini ARB berjilid-jilid, ada yang tutup di zona hijau, ada yang ARA juga. Lalu untuk papan akselerasi nih ya, kita lihat untuk Sol itu 4 kali ARB. Lalu LMAX ini 1 kali ARA, tapi pembukaannya itu di ARB. Lalu AEGS ini ditutup di zona merah. Jadi untuk Sinhan ataupun AHA ini kalau mengawal saham IPO terutama papan akselerasi itu agak kurang bagus ya Sobat Maya track recordnya. Lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari CABR. Jika kita lihat dari sisi aset ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu, namun begitu juga dari sisi liabilitasnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitasnya juga bagus ya Sobat Maya, selalu meningkat dari waktu ke waktu. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah,
Sekarang tuh di websitenya eIPO udah ada keterangannya ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya saya lihat, untuk MHKI dan CABR ini belum ada keterangan syariah. Tapi di IPO-nya Atla itu ada keterangan syariah. Jadi mungkin ke depannya kita coba lihat ya dari websitenya eIPO. Apakah untuk keterangan syariah ini bakal berlanjut untuk seterusnya atau cuma error doang nih? Kalau misalnya nantinya di website eIPO udah ada keterangan syariah, berarti kita lebih firm ya, mana saham-saham IPO yang masuk ke dalam daftar efek syariah, mana saham IPO yang nggak termasuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi untuk CABR ini saya exclude dulu ya Sobat Maya ya. Lalu berikut ini adalah valuasi dari CABR di rentang harga IPO-nya, yaitu dari harga 95 hingga harga 100. Nah, jika CABR ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 95, maka PI-nya itu akan berada di 19,6 kali dan PBV-nya di 2,6 kali dengan market cap sebesar 123,5 miliar. Lalu jika nantinya CABR ini listing di harga 100, maka PI-nya akan berada di 20,67 kali dan PBV-nya di 2,69 kali dengan market cap sebesar 130 miliar. Dari sisi valuasi, CABR ini tergolong standar ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnisnya CABR menurut saya pribadi saat ini kurang menarik ya. Persaingan usahanya juga sangat ketat dan skala CABR juga belum terlalu besar. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari CABR ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya tergolong bagus, sebagian dana dipakai untuk capex dan sisanya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya CABR adalah AHA. Nah, saham-saham yang dikawal oleh AHA ini sangat bervariasi ya. Ada yang ARA, ada juga yang ARB berjilid-jilid. Kesimpulan yang keempat, CABR ini masuk ke dalam papan akselerasi ya, yang ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk skip. Dari sisi bisnis, kayaknya kurang menarik ya Sobat Maya. Kalau valuasi ya standar lah untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga sebenarnya bagus ya. Cuma yang menjadi concern nih kayak underwriter-nya AHA. AHA kan kita udah tahu ya, agak sulit ditebak nih untuk kinerjanya. Lalu CABR ini juga masuk ke dalam papan akselerasi dan target pengumpulan dana IPO-nya itu hanya 30 miliar nih Sobat Maya. Jadi dana poolingnya itu lebih gede ya dibandingkan dengan dana di fixed allotment-nya. Jadi biasanya agak kurang bagus. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order di saham IPO-nya CABR, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO CABR ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO CABR. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO CABR atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.